Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin Allahumma aslih man kana fi salahihi salahu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahlik man kana fi halakihi salahu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, abna'i tullab wa talibat rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Fi hadhihi al-lailah nabda qira'ata al-kitab Mabadi Awwaliyah fi ilmi usulil fiqh wa qawaidil fiqhiyah. Pada malam ini kita akan mulai membaca kitab baru sebagai pengganti daripada kitab Aqidatul Awam yang sudah kita khatamkan, yang sudah kita tamatkan. Nah, kitab Mabadi Awwaliyah ini membicarakan tentang masalah usul, usul fiqh. Di juz 1 ini ada usul fiqhnya, ada qawaid fiqhiyahnya, ada kaidah-kaidah fikih dalam mazhab Syafi'i. Jadi ini kitab dipelajari di ma'had ini di ma'had tingkat 1. Tapi saya baca dulu di muallimin. Di muallimin dibaca, di ma'had tidak dibaca. Di muallimin baca. Tapi semakin mundur tahun-tahun ini. Nah, sekarang ini dipakai di tingkat 1 ma'had. Nah, tingkat 1 ma'had. Setelah itu nanti kemudian ada waraqat. Itu kitab usul fiqh juga kitab usul fiqh. Tapi kelebihannya di sini
Jadi ada usulnya, ada kaidah-kaidah fikihnya. Nanti insya Allah kita akan baca, insya Allah tamat ini kalau masih sanawiyah. Kalau yang mau tamat, ya insya Allah dapat berkah ya, dapat berkah. Tapi kalau mau ikut tetap mengkhatamkan kitabnya, seperti yang saya katakan, tetap ngaji di sini. Kalau tidak bisa melanjutkan ya ke tempat lain misalnya. Nah, jadi kitabnya dikhatamkan. Kalau tidak bisa melanjutkan ke tempat lain. Jadi tetap nyantri di sini ya. Boleh seperti yang saya katakan itu. Jadi jangan nyantri itu ya tamat sekolah, tamat belajar. Orang nyantri itu tidak cukup setahun 2 tahun. Nyantri itu harus bertahun-tahun. Karena nyantri itu ya akan menciptakan kita menjadi orang alim. Nah, kalau mau jadi ulama itu nyantri. Tidak bisa orang jadi alim kalau sekedar ngaji pengajian umum. Nah, tidak bisa. Atau mungkin kuliah. Nah, kenapa saya katakan tidak bisa menciptakan orang alim kuliah itu? Karena cara ngajinya di kuliah itu sistem comot-comot, ya, ambil di sini, ambil di situ. Nah, itu sistem kuliah. Kalau mau benar-benar menguasai kitab kuning itu harus nyantri, ya, harus jadi santri. Karena di pondok pesantren kita akan membaca kitab dari awal sampai akhir. Nah, dari awal sampai akhir. Bukan diambil dari sini sedikit, di situ sedikit. Nah, itu sistem kuliah itu ya. Kalau kuliah itu ngaji tafsir, ya paling-paling ambil surah ini, ambil surah itu. Nah, sesuai dengan kurikulum. Tapi kalau di pondok pesantren, nah itu ngajinya dari awal sampai akhir. Jadi keberkahannya itu dapat. Yang memulai dapat keberkahan mengawali, yang awal akhir, wah itu dapat berkahnya juga. Mengkhatamkan kitab. Jadi usul fiqh, nah itu satu ilmu yang di dalamnya mengajarkan kita ya bagaimana cara kita mengistimbatkan hukum dari Al-Quran dan hadis. Nah, jadi usul fiqh ini ilmu penting ini ya. Ilmu penting yang wajib dipelajari di pondok pesantren. Karena orang kalau tidak ngaji usul fiqh, ya nanti dia tidak bisa menyimpulkan satu hukum dari Al-Quran maupun dari hadis. Dan kaedah-kaedahnya itu ada di dalam usul fiqh ini. Nah, makanya saya katakan usul fiqh itu sangat penting. Ya, itu termasuk salah satu ilmu alat bagi orang-orang yang ingin mendalami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahwu juga, sharaf juga, balaghah juga, mantik juga. Oh, itu penting bagi orang-orang yang ingin mendalami Al-Quran dan hadis. Sebelum kita lanjut membaca kitab ini, kita bacakan Al-Fatihah terlebih dahulu kepada pengarangnya. Ya, karena pengarangnya sudah lama meninggal ini. Tapi kitabnya tetap dibaca. Kebetulan penulisnya ini adalah orang Indonesia. Ya, kita bacakan Al-Fatihah. Kita ini setelah baca kitab ini termasuk anak-anak beliau atau murid-murid beliau. Nah, mudah-mudahan beliau diberikan kelapangan ya di dalam kuburnya, mendapat pahala, mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayo dibuka kitabnya. Kita mulai dari
muqaddimahnya ya. Al-Fatihah. Ya, saya perlu ingatkan sedikit ya. Kebiasaan kita kalau ada orang mengatakan Al-Fatihah, kemudian semua lagi mengatakan Al-Fatihah. Sebenarnya itu tidak harus ya, karena cukup satu sudah. Jadi tinggal membaca Fatihah. Kalau semua mengatakan Al-Fatihah lagi, wah itu saling suruh namanya itu. Ya, apa makna Al-Fatihah? Maknanya Iqra'il Fatihah. Jadi imam mengatakan Al-Fatihah kah pada baca Al-Fatihah. Makmum lagi kah pada baca Al-Fatihah. Nah, itu kan maknanya seperti itu. Nah, ini yang sering kita dengar ya. Jadi cukuplah satu mengatakan Al-Fatihah, yang lain langsung membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan seterusnya. Tidak usah mengatakan Al-Fatihah lagi. Siapa yang disuruh? Orang kiri kanannya, yang di kiri juga menyuruh, yang kanan juga menyuruh. Nah, jadi cukup. Jadi pembawa atau pemimpin zikir mengatakan Al-Fatihah, langsung sudah baca Al-Fatihah itu. Al-Fatihah itu maknanya Iqra'il Fatihah. Bacalah Fatihah. Nih, atau ayo baca Fatihah. Nah, lihat muqaddimah halaman 4. Kita mulai malam ini akan belajar menjadi mujtahid. Karena seorang mujtahid tidak sunyi dari belajar usul fiqh. Nih, makanya saya katakan ilmu yang sangat penting ini. Dan orang yang pertama kali membuat atau menciptakan ilmu usul fiqh ini adalah Imamuna Asy-Syafi'i. Di dalam kitab beliau Ar-Risalah. Itu kitabnya tebal seperti ini. Ar-Risalah itu kitab usul fiqh pertama kali diciptakan, yaitu oleh Imam Syafi'i. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sebelum bertemu Syafi'i, kan beliau termasuk ahli hadis. Beliau termasuk ahli hadis. Imam Ahmad bin Hanbal itu termasuk murid daripada Imam Syafi'i, ahli hadis. Apa kata beliau? Sebelum bertemu Imam Syafi'i, kami tidak tahu yang namanya fiqhul hadis. Ya, fiqhul hadis. Jadi tidak ngerti tentang fiqhul hadis. Jadi sejak bertemu Imam Syafi'i kami bisa mengerti. Nah, jadi Imam Syafi'i itu di samping hafal Quran, kemudian juga ahli hadis, kemudian juga ahli tafsir tentunya, kemudian juga ya, ahli usul. Ini bahkan disebutkan Imam Syafi'i itu termasuk ulama yang mutafannin, ahli dalam segala bidang. Itu namanya mutafannin. Kalau ada santri ya serba bisa, itu mutafannin namanya. Ulama yang serba bisa mutafannin. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak hanya bisa di dalam ilmu agama, tetapi beliau juga ahli di dalam riyadhah, olahraga memanah, menembak atau memanah sekarang ya. Jadi disebutkan di dalam kisah beliau, kalau ada burung 10 terbang, ini terbang bukan diam di pohon. Kalau jontok keditnya mudah tepantangnya, mudah tepanaknya karena tepu. Nah, dia tepu. Tapi itu pun sulit bagi orang yang tidak seni di dalam hal menembak atau memanah. Tapi Imam Syafi'i 10 burung yang terbang kemudian beliau panah, itu 9 yang kena, 1 yang lolos. Kenapa? Karena di situ perlu pemikiran tajam di situ. Jadi sebelum kita melepas busur kita itu,
kita harus mengukur dengan matematika cepat kira-kira berapa kecepatan terbang burung itu. Kemudian kita juga harus mengukur bagaimana kecepatan anak panah kita melesat ke atas. Itu harus diukur. Nih, harus diukur dengan cepat. Nah, itu orang cerdas di matematika itu akan cepat menghitung. Seperti itu. Nah, kalau tidak pas, bisa saja burungnya lewat, panah kita belakangan nyampe, berarti tidak kena. Atau burungnya lambat, anak panah kita kecepatan, ya, berarti tidak kena. Nah, jadi kita harus mampu mengukur kira-kira berapa kecepatan terbang burung, ya, dan berapa kecepatan melesatnya anak panah kita, baru bisa kena pas sampai di situ. Karena kalau kita pas petitik dari sini tuh pas di atasnya pasti lewat, ya pasti lewat. Nah, pasti kita akan memanah dengan jarak 1 meter mungkin dari keditnya yang kelep itu. Nah, baru pas anak panah kita sampai di situ, keditnya sudah sampai di situ juga. Nah, itu diperlukan kecerdasan. Ya, di dalam main bola juga orang-orang cerdas itu. Jadi orang-orang cerdas seperti Ronaldo, dia mampu menggocek bola itu tentunya dengan perhitungan yang luar biasa. Atau orang nyupir, seorang supir harus cerdas juga. Kapan dibutuhkan kecerdasan seorang supir? Itu tatkala dia nyalip. Nih, dia nyalip mobil, lewat sana juga ada mobil. Untuk bisa nyalip dengan selamat itu, tentunya dia harus memperhitungkan kecepatan mobil yang ada di depannya dan memperhitungkan kecepatan mobil yang dari sana, dan juga harus memperhitungkan kecepatan mobil yang dia pakai. Nah, di situ diperlukan kecerdasan di dalam berpikir juga. Oh, kalau supir bodoh-bodoh itu tidak bisa berpikir, tabrakan. Iya, karena dia tidak bisa mengukur kecepatan mobil yang dari sana dan kecepatan mobilnya sendiri dia tidak bisa ukur. Nih, akhirnya nanti tabrakan pas di tengah, mobil yang di sini mau ke sini, ada mobil di sini tidak bisa ke kiri, mau ke kanan susah, bangket juga. Nah, itu diperlukan kecerdasan. Ya, paham? Ya. Kita masuk. Itu sekedar muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa ulumi jami' ulama'il muslimin fid dharain amin. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kita sudah berbicara tentang keutamaan basmalah, ya. Tadi pagi, mulai dari kemarin, kemudian tadi pagi dan belum selesai. Dan alhamdulillah kita paham, ya. Kita paham. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ini basmalah ini dari sang muallif atau musannif, jadi pengarang. Nah, jadi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bil basmalati fahuwa aqta au abtar. Jadi semua perkara yang baik yang tidak dimulaikan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim maka akan terputus, ya, akan terputus keberkahannya. Ya, tadi sudah kita bicarakan di waktu pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam surah Al-Fatihah, dia adalah salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Nah, jadi salah satu ayat dari surah Al-Fatihah.
Dan bismillahirrahmanirrahim ini juga pemisah antara satu surah dengan surah yang lain. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikina bil kitabi was sunnah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalam, dan selawat dan salam ala rasulillah, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan atas keluarganya. Alihi itu dua pengertian seperti yang sudah kita jelaskan di dalam fikihnya. Jadi alihi itu bermakna am. Jadi keluarga Nabi secara umum itu adalah semua orang mukmin. Semua orang yang beriman itu adalah keluarga Nabi. Nah, makna alih secara khusus adalah, ya, keluarga khusus itu adalah ahlul bait, ya, itu ahlul bait. Nah, artinya alihi ini ada dua makna, ada makna umum, ada makna khusus. Makna khususnya itu adalah semua ahlul bait. Makna umumnya adalah keluarga Nabi itu adalah semua orang-orang yang beriman. Wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya. Apa itu sahabat? Masih ingat di dalam kitab akidahnya? Ya, orang yang hidup pada zaman Nabi dan beriman, ya. Jadi orang yang hidup sama beliau, yang sezaman dengan beliau tapi tidak beriman, maka tidak dinamakan sahabat, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan seterusnya itu. Wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya, al-mutamassikina, yang berpegang teguh. Tamassaka, yatamassaku, tamassuk, mutamassik, mutamassak. Al-mutamassikina, yang berpegang teguh, bil kitabi was sunnah, dengan kitab dan sunnah, Al-Quran dan hadis. Itu makna kitab dan sunnah itu. Kita sudah bicara tentang makna Alkitab. Jadi Al-Quran itu menggunakan dua lafaz. Ada Alkitab, ada Al-Quran. Ya, sementara kitab-kitab zaman dahulu dia hanya disebut Alkitab. Ya, disebut Alkitab, tidak disebut Al-Quran. Nah, tetapi Al-Quran menggunakan dua kalimah itu. Ya, disebut Alkitab seperti dalam Al-Baqarah atau Alif Lam Mim Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu. Alkitab di situ adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran dikatakan Alkitab karena dia maktubun, tertulis. Dikatakan Al-Quran karena dia dibaca, makruh, dibaca. Bahkan kitab yang paling banyak dibaca di seluruh dunia itu adalah Al-Quran. Hanya Al-Quran yang paling banyak dibaca oleh manusia di seluruh dunia. Was sunnah, dan sunnah Nabi. Apa itu sunnah Nabi? Aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratuhu sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, itu sunnah. Nama lain sunnah adalah hadis. Nama lainnya juga khabar. Nama lainnya juga asar. Nah, itu sudah kita pelajari belum? Sudah. Di dalam apa? Mustalahul hadis, yaitu at-taqrirat as-saniyah. Jadi kita baca Mustalahul hadis, ya, kitabnya At-Taqriratus Saniyah. At-Taqriratus Saniyah itu dibaca di tingkat 2 di Ma'had. Tuh. Di Darul Hijrah dibaca Sanawiyah, SD. Oh, SD sudah baca Taqriratus Saniyah. Nanti kalau di Ma'had itu kacang, sudah kacang si Wira ini, ya. Kalau rajin belajar dari sekarang.
Ya, kalau rajin belajar. Kalau kerjaannya lihat-lihat mobil truk di pinggir jalan jauh, nanti akan lelah lagi belajar di ma'had. Nah, jadi belajarlah dari sekarang. Nih, usahakan wira tamat SD sudah bisa baca kitab. Atau sudah bisa menerjemahkan 1 juz Al-Quran. Nih, sudah bisa selesai 1 juz itu, insyaallah nanti dites. Tamat SD sudah bisa menerjemahkan 1 juz Al-Quran. Kalah kan anak-anak ma'had itu. Nih, anak ma'had juga belum tentu mampu menerjemahkan 1 juz Al-Quran yang tingkat 1 atau tingkat 2. Tapi wira SD sudah mampu. Nah, misalnya si Rashidu, mana Rashidu ini? Nih, Rashidu sudah mampu menerjemahkan, memahami 1 juz Al-Quran tamat SD. Kalah gurunya di SD ya. Tapi jangan sombong, gurunya menerjemahkan Quran, salah tuh Pak Guru katanya begitu. Tidak boleh ya. Jadi bagaimanapun misalnya guru kita salah, ingetin dengan baik. Ingetin dengan baik-baik. Nah, jangan sombong. Wa ba'du, dan setelah itu, fa innahu, sesungguhnya, maka sesungguhnya, la yakhfa, khafi. Mana khafi? Samar. Iya. Tidak samar. Ala ahadin, atas seorang. Ahadin, ala ahadin, atas seseorang. Anna syajarata, ma makna syajarah? Pohon. Kenapa dibaca baris atas? Anna ya. Inna anna ka anna lakinna la'alla lai. Ya, sesungguhnya pohon. La taqumu, tidak bisa berdiri tegak, biduni asliha, tanpa asalnya, tanpa pokoknya, tanpa akar panjangnya. Nih. Pohon kalau tidak punya asal, tidak punya akar, maka dia tidak bisa berdiri tegak. Nih, tidak bisa berdiri tegak. Wa annal baita, dan sesungguhnya rumah juga, la yaqumu bidunil asas, tidak akan bisa berdiri tegak, biduni, dun itu tanpa ya, dengan tanpa ada dasarnya. Jadi harus ada dasarnya dulu. Apa bahasa kita itu? Dasar itu pondasi. Ya, ada pondasi. Bahasa Sasangnya apa pondasi itu? Nanti tidak paham itu ibu-ibu di bawah itu. Pondasi apa? Tiang katanya. Yang di bawah itu pondasinya apa bahasa Sasak? Orang Balu. Masa tidak tahu bahasa? Erol, apa bahasa Sasak pondasi? Tidak ada ya? Hah? Ya, pondasi sudah ya. Ya, asas bahasa Arabnya. Jadi rumah la yaqumu bidunil asas. Jadi sebuah rumah tidak bisa berdiri tegak tanpa ada pondasinya. Buat dasarnya. Makanya ada istilah peletakan batu pertama. Nah, itu yang dibuat pakai batu di bawah itu. Nah, itu pondasi biar kuat. Atau kalau sekarang kalau mau bikin rumah bertingkat harus ada cakar ayam. Cakar ayam itu ternyata para insinyur barat itu mengambil pelajaran dari sebuah gunung. Dari gunung. Jadi gunung itu yang kita lihat itu tidak semuanya. Tidak semuanya. Karena gunung itu disebutkan oleh beberapa ulama kita, 1/3 dari tingginya gunung itu ada di dalam tanah. Nah, jadi kan gunung itu begini bentuknya. Tidak ada gunung yang kecil di bawah, besar di atas. Kebalik dia. Nih, kebalik dia. Kayak rumah misalnya. Di bawahnya kecil, di atas melebar begitu.
kebalik. Nah, jadi gunung yang kita lihat, ya bagaimanapun tingginya, misalnya Gunung Rinjani. Gunung Rinjani itu diukur berapa tingginya itu, berapa ribu kaki. Nah, jadi sepertiga dari tinggi gunung itu ada di dalam tanah, itu sebagai asasnya, dasarnya. Itu dia sebagai pasak masuk dia begitu. Makanya tatkala bumi kita ini baru diciptakan itu goncang dia. Udah bisa diem. Udah bisa diem bumi ini. Kalau tidak bisa diem, itu artinya kan tidak bisa ditempati. Kalau goyang terus, selamanya goyang misalnya. Jadi gempa saja itu hitungan detik itu, pada takut semuanya. Itu hitungan detik. Jadi bumi kita ini baru tercipta itu goyang terus. Maka dibuatlah gunung oleh Allah sebagai pakunya, sebagai pasaknya, baru dia seimbang. Nah, baru dia seimbang. Dan sepertiga dari tinggi gunung itu ada di dalam tanah. Nah, kalau mau bangunan kuat, nah, terciptalah kemudian yang namanya cakar ayam. Jadi sepertiga dari tinggi bangunan itu harus ada di dalam tanah. Nih, makanya kita lihat gedung-gedung tinggi itu pasti ada ruangan bawah tanahnya itu. Kadang-kadang sampai 4 lantai ke bawah itu. Nih, kadang-kadang 4 lantai ke bawah, di bawah tanah itu. Kalau gempa itu langsung tertanam di situ. Nah, kalau tidak buat ruangan di bawah tanah, jadi minimal cakar ayamnya itu menembus ke bawah berapa meter lah begitu. Nah, jadi kuatnya itu minimal sepertiga dari tinggi bangunan. Nah, ini bangunan kita ini cakar ayamnya itu 3,5 meter. Makanya termasuk lebih dalam ini. Jauh lebih dalam ketimbang yang di sana. Ini 3 meteran lebih di sini. Makanya tatkala gempa itu tidak begitu terasa goyang di sini ya, karena memang dalam. Nah, tapi alhamdulillah bangunan kita sudah teruji kekuatannya itu. Ini sudah pernah menghadapi gempa 7, apa bahasanya dulu itu, magnitudo. Sudah lupa kita ya, sudah lupa kita. Jadi orang-orang kampung itu sudah ngerti itu magnitudo. Nah, di Lombok ini kekuatan gempa itu ya sudah 2 kali itu 7 ya, tidak lebih. Jadi kekuatannya hanya 7. Dan bangunan kita alhamdulillah sudah teruji. Makanya kalau gempa lagi apalagi 6 itu, sudah tidak usah lari ke bawah. Tetap saja di atas sudah. Nah, ya, bangunan kita sudah teruji ya. Bangunan kita sudah teruji itu. Tidak usah takut ya, tidak usah takut, diam saja di sana, itu lebih baik tidur di situ. Fa innahu la yakhfa ala ahadin, atas seseorang, anna syajarata la taqumu, bahwa sesungguhnya pohon tidak bisa berdiri tegak tanpa ada asalnya, akar panjangnya. Nih, akar panjang itu kalau kita menanam biji baru ada akar panjang atau akar apa itu namanya ya, akar yang menghujam ke tanah. Nah, makanya pohon yang kita tanam dari biji jauh lebih kuat ketimbang pohon yang kita tanam dari hasil stek ya, dari hasil dekung kalau bahasa kita itu, dekung, karena dia tidak punya akar panjang, dia hanya akarnya melebar. Nah, kalau mau kuat ya seperti pohon yang kita tanam dari biji. Wa annal baita, dan sesungguhnya rumah juga la yaqumu bidunil asas, tidak bisa berdiri kuat, berdiri tegak tanpa ada pondasinya yang kuat. Wa kadzalikal fiqhu, begitu juga dengan fikih. Nah, begitu juga dengan fikih. Jadi al-fiqhu lughatan al-fahmu. Jadi fikih menurut bahasa itu adalah pemahaman. La yaqumu bidunil usul,
Jadi fikih itu tidak akan bisa berdiri, tidak akan bisa tercipta dengan kuat tanpa adanya usul. Nih. Jadi sebelum belajar fikih, ya ulama-ulama kita sudah belajar usul. Untuk menggali kitab-kitab Al-Quran, atau untuk mengistimbatkan, menyimpulkan satu hukum dari Al-Quran dan hadis itu harus menggunakan ilmu usul. Ya, ilmu usul. Nah, fikih tidak akan tercipta kalau tidak ada usulnya. Harus ada asalnya. Karena dari asalnya itulah kita akan bisa menyimpulkan satu hukum. Nah, walidzalika qala, iya, untuk itulah disebutkan ya di dalam fi Jami'il Bayan, di dalam kitab Jami'il Bayan, man jahilal asla, siapa yang tidak mengerti asal, yang tidak paham asal, lam yusbibil far'a, lah maka dia tidak akan benar di dalam furu' atau di dalam fikih abadan, selamanya. Nah, jadi harus cerdas, harus pinter usul, baru hasil istimbat kita itu benar. Tuh, paham Rio? Jadi penting ini ilmu usul ini ya. Nah, jangan menunggu di ma'had belajar. Orang-orang di Jawa itu sejak ibtidaiyah itu sudah belajar kitab kuning ya. Nah, biar Darul Hijrah ini tidak kalah dengan anak-anak yang sekolah di Jawa itu ya. Kita belajar kitab-kitab ulama. Ya, inilah cara ulama kita. Jadi mereka itu membaca kitab-kitab seperti yang kita baca ini ya, sampai kitab-kitab yang besar nanti. Nah, man jahilal asla lam yusbibil far'a abada. Siapa yang tidak ngerti asal, maka dia tidak akan bisa, atau dia tidak akan bisa benar di dalam menyimpulkan satu hukum di dalam dari Al-Quran ataupun hadis. Walamma kanat, ini beliau bercerita, ketika kanat kutubul usulil mutadawilah, kitab-kitab usul yang beredar, mutadawilah, kitab-kitab usul yang beredar, baina aidina, di hadapan kita, baina aidina, di antara tangan kita, maknanya ya di sekitar kita, di hadapan kita, ya usrut tanawul, sulit dipahami atau sulit mendapatkannya, ya sulit mendapatkannya pada zaman beliau ini, ya pada zaman beliau menulis kitab ini ternyata mencari kitab usul itu sulit dulu, ya usrut tanawul li abna'i jinsina, bagi anak-anak jinsina yang sejenis dengan kita, maknanya anak-anak Indonesia maksud beliau. Ba'duha, alasannya li su'ubati ibaratiha, sebagiannya karena sulit ibaratnya. Jadi ibaratnya sulit karena rata-rata kitab itu ditulis oleh ulama-ulama Timur Tengah. Jadi beliau ini dari Indonesia berusaha untuk menyederhanakan bahasa-bahasa dari kitab-kitab usul itu. Ya, ba'duha li su'ubati ibaratiha, sebagiannya karena sulit ibaratnya, wa ba'duha li adami ityanil amsilah li qawaidiha, dan sebagiannya karena tidak ada ityani, mendatangkan al-amsilah, contoh-contoh, li qawaidiha, bagi kaidah-kaidahnya, yaitu kaidah-kaidah fikih. Jadi ditulis ada kaidah fikih tetapi minim contoh. Nah, bagi orang-orang di Indonesia itu kesulitan. Maka beliau nanti di akhir-akhir, ya tatkala kita belajar qawaid, itu banyak juga contoh-contohnya nanti. Jadi penerapan kaidah itu ya ada contoh-contohnya. Seperti salah satu kaidah misalnya mengatakan ad-dab'u aqwa minar raf'i.
Jadi mendorong itu lebih kuat ketimbang mengangkat. Mendorong lebih kuat dari mengangkat. Benar atau tidak? Nah, ada orang mampu dia mendorong sepeda motor, tapi suruh angkat tidak bisa. Suruh angkat tidak bisa. Mungkin mobil disuruh dorong bisa, tapi diangkat tidak bisa. Itu makna ad-dab'u aqwa minar raf'i. Nah, kalau diterapkan di dalam hukum air misalnya Ahyan punya baju najis, kemudian ada ember berisi air. Ember itu kan kurang dari 2 kullah. Benar? Kurang dari 2 kullah. Kemudian dimasukkan bajunya yang kena kencing sedikit itu ke dalam air itu. Maka air itu akan menjadi najis semuanya. Bajunya juga akan tambah najis semuanya. Nah, berbeda kalau kita punya air seember, baju kita najis di tangannya saja, kemudian air itu kita tuangkan. Ya, tuangkan di mana yang kena najis itu di tangannya saja. Maka najis itu akan bersih. Itu mana adab. Jadi air itu yang kita tuangkan itu mendorong najis yang ada di di baju kita itu. Nah, itu penerapan kaidah di dalam masalah air. Ini paham? Nih, makanya jangan pernah memasukkan bajunya padahal najisnya hanya di tangannya, kemudian dimasukkan ke dalam air yang kurang dari 2 kullah. Maka semua air yang di ember itu semuanya jadi najis dan bajunya akan semakin banyak najis, semuanya jadi najis jadinya. Paham banget? Ya, itu diantara penerapan kaidah fiqhiyah dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, kemudian wa ba'duha, dan sebagiannya li'adami ityanil amsilati liqawaidiha, dan sebagiannya li'adami ityanil amsilah karena tidak mendatangkan contoh-contoh liqawaidiha bagi kaidah-kaidahnya. Hasanun, maka dianggap baik an-nadha'a fil usuli. Nah, kita meletakkan atau menulis di dalam usul kitaban, sebuah kitab ala wajhin sahal. Ya, kitab usul yang mudah dimengerti. Sahlun. Sahal. Ada dulu sahabat namanya Sa'ab, diganti oleh Nabi menjadi Sahal. Sa'ab itu kan maknanya sulit. Masa kasih namanya Sa'ab, sulit. Kemudian Nabi anta sahlun, diganti oleh Nabi menjadi Sahal, yaitu mudah. Suhaili, ya, Suhaili itu juga dari Sahlun. Itu isim tasgir. Ya, isim tasgir daripada Sahlun. Jadi ya tidak terlalu sulit, mudah. Suhail, ya, Suhaili itu bupati Lombok Tengah yang dulu ya. Tapi dipanggil oleh orang Uhil katanya. Uhil katanya. Ya, an-nadha'a. Kenapa nadha'a ini baris atas? Ada an ya. Ya, nadha'a ini isim fil huruf. Fil apa? Fi'il mudhari. Apa fi'il madinya? Apa fi'il madinya? Ayo. Saleh. Apa fi'il madinya? Fi'il madinya. Tidak pernah lihat kamus ini. Fi'il madinya adalah wada'a yada'u. Tuh, wada'a yada'u, nada'u, ada'u, tada'u. Nah, itu masa lupa kaidah membuat fi'il mudhari. Wada'a yada'u, waqafa yaqifu. Apa makna wada'a? Meletakkan. Tuh. Hasanun, maka dipandang baik an-nadha'a
untuk meletakkan atau menulis sebuah kitab fil usul ala wajhin sahal, ya, yang agak mudah, ma'ityanil amsilati, dengan mendatangkan contoh-contoh. Masya Allah, contoh-contohnya juga. Lianna hifzal qawaid, karena sesungguhnya menghafal kaidah-kaidah, ma'adamil ilmi, bersama tidak adanya ilmu, bi amsilatiha, dengan contoh-contohnya, la yajdi naf'an, jadi tidak akan mendapatkan manfaat sama sekali. Dia hafal kaidah tapi dia tidak bisa menerapkan dalam contoh-contoh, nah tidak akan mendapatkan faedah. Wa yuaddi ila tadyi'il waqti, maka membawa kepada membuang-buang waktu. Itu akan menjadikan membuang-buang waktu. Hafal tapi tidak bisa diterapkan kaedah-kaedahnya itu. Tuh, makanya kaedah-kaedah nahwu itu hafal, kemudian terus praktik. Dengan praktik itu nanti lama-lama Allah akan membukakan kita pintu pemahaman. Banyak hafal kaedah, qawaid misalnya di nahwu tapi tidak pernah praktik. Wah, susah. Nah, makanya kita biasakan ini untuk tetap membaca kitab gundul seperti ini sambil menerapkan kaedah-kaedah nahwu sharaf yang sudah dihafalkan itu. Nih. Warattabna, jadi tadyi, dhayya yudayyi'u tadyi. Itu membuang-buang waktu maknanya itu. Warattabnahu, dan kami menyusunnya atau membuatnya ala salasati ajza, atas 3 juz. Nah, jadi kitab kita ini 3 juz. Tetapi biasanya kita tidak pernah sampai ke juz 2 sampai ke juz 3 itu. Nah, kita selamanya itu hanya mabadi saja. Nih, mabadi awaliyah. Tidak pernah sampai juz 2 kita baca, apalagi juz 3. Nah, ini dasar di dalam ilmu usul fiqh dan qawaid fiqhiyah. Al-juz'ul awal, juz pertama itu sammainahu, kami berikan nama mabadi awaliyah. Ini kitab yang kita baca ini, juz pertama ini ya, juz pertama. Wasani sammainahu as-sullama, jadi juz kedua kami kasih nama as-sullam. As-sullam itu maknanya tangga ya, sulam. Atau kalau bahasa sekarang itu eskalator, anjar, kalau bahasa orang Balunya anjar, itu sulam ya. Ada sulam kahrobai, nah itu eskalator. Itu eskalator, tahu enggak? Pernah lihat eskalator? Di mana? Di mall ya, di Hubbul Waton juga kan ada. Ya, itu namanya sulam kahrobai. Jadi anjar leka. Nih, anjar leka. Kalau anjar orang Balu, ya anjarnya diam, kita yang leka. Kalau anjar modern kahrobai ya, anjar listrik itu eskalator itu, kita diam, dia yang menjalankan kita. Oh, kita dimanja ya, kita dimanja. Tapi betapa banyak orang Lombok yang tidak berani naik eskalator. Apalagi itu jamaah-jamaah haji itu susah, itu saling dorong, tidak berani. Termasuk salah satunya umminya itu tidak berani dibawa ke mall, itu malu-maluin. Udah banyak orang di belakang itu, dia tidak berani melangkahkan kaki. Ya, itu harus dipaksa. Nanti kalau pergi ke Mekah itu wajib itu pakai itu ya. Kemudian mas'ad, ya mas'ab itu lift, tempat naik. Jadi lift itu ya ada di apa namanya, di mall juga ada, di mall itu lift itu. Jemaah haji dari kampung tiba di Madinah
langsung pakai lip. Wah. Makanya tidak ada jamaah itu berani sendirian itu. Berdua itu kadang-kadang tidak berani, ya. Berdua itu kadang-kadang tidak berani itu jamaah itu karena tidak terbiasa. Wassalisu, dan yang ketiga, kitab yang ketiga, samainahu al-bayan. Bahasa Inggrisnya peringatan, ihzar. Maknanya perhatikan baik-baik. Nah, ini perlu diperhatikan. Yudrikuz zakiyyu binazirin wahidin ma la yudrikuhul ghabiyyu bi alfi syahidin. Orang cerdas itu bisa paham dengan satu contoh saja. Satu contoh orang cerdas itu sudah paham dia. Dia tinggal pakis ala qaulin takun allamah. Jadi tinggal mengkiaskan saja itu. Dikasih contoh satu, tinggal dia mengembangkan contoh-contohnya. Itu orang cerdas. Dengan satu contoh dia sudah bisa mengembangkannya. Ma la yudrikuhul ghabiyyu. Jadi apa yang tidak bisa dimengerti oleh orang bodoh, ghabi. Orang Arab mengatakan ya ghabi katanya, orang bodoh. Bi alfi syahidin. Jadi dengan 1000 syahid, dengan 1000 contoh. Jadi orang bodoh itu walaupun didatangkan 1000 contoh itu dia tidak paham-paham. Tapi orang cerdas satu contoh saja dia sudah paham. Dia akan bisa mengembangkan kepada contoh-contoh yang lain. Nah, itulah yang sering saya sebutkan. Kalau kita sudah ngerti satu ilmu, maka kembangkan dia. Pakis, maka kiaskan. Takun allamah. Jadi kalau Anda bisa mengkiaskan, maka tidak lama Anda akan menjadi alim, allamah. Nah, belajar silat, kembangkan. Ini jangan menunggu gurunya datang saja baru latihan. Nah, jadi orang cerdas itu dia akan mampu mengembangkan apa yang diajarkan. Tuh, paham ini? Silat juga harus dikembangkan. Jangan tatkala datang guru baru latihan. Tidak ada guru, tidak pernah latihan. Gimana akan bisa jadi pendekar? Jurusnya hanya begitu-gitu saja. Jadi jurus yang sudah ada itu tentunya harus diulang-ulang terus sampai mendarah daging. Sama seperti kita belajar nahwu saraf itu, harus mendarah daging. Karena kalau sudah mendarah daging jurus-jurus itu, itu jangankan pukulan, angin pukulan saja, itu sudah tahu dari mana arahnya, kan begitu. Itu lihat pendekar-pendekar itu, walaupun ditutup matanya, tapi mendengar suara angin pukulan orang dia sudah tahu. Itu maknanya sudah terlatih dengan baik. Nah, jurus yang sudah ada itu terus latih. Artinya mengeluarkan jurus itu sudah tanpa pikir. Ini saya masih lihat ini sudah ganti sabuk tapi berjurus masih mikir-mikir. Kenapa? Karena tidak pernah latihan. Latihannya kalau ada guru saja. Makanya sekarang ini dari beberapa bulan itu kita tidak setiap minggu latihan silat itu. Biar ada waktu untuk berpikir. Nah, biar ada waktu untuk mengembangkan. Begitu juga hadrohnya. Hadrohnya kalau sudah tahu pukulan satu, kembangkan dia daripada lagu-lagu yang lain juga. Nah, ini makna daripada yudrikuz zakiyyu binazirin wahid. Jadi orang cerdas itu cukup dengan satu contoh. Tapi orang bodoh 1000 contoh pun mereka tidak akan paham. Nih. Paling-paling apa yang dicontohkan oleh gurunya itu saja. Nah, artinya belajar seperti kaset. Jadi belajar itu seperti kaset. Apa maksudnya? Apa yang didengar dari guru itu saja ilmunya. Itu saja ilmunya. Kayak kaset kan begitu. Kalau kita ngerekam, apa yang kita rekam itu ya begitu. Itu ilmunya kaset. Nah, tetapi orang yang cerdas itu dia akan bisa mengolah, mengembangkan ilmu yang didapatkan itu. Itulah pentingnya ilmu usul fiqh itu. Jadi tahu kaidah satu, kita bisa mengembangkannya
ya pada masalah-masalah yang lain. Nah, mudah-mudahan ya itu hafalkan itu, yudrikul zakiyyu binadhirin wahidin ma la yudrikuhul ghabiyyu bi alfi syahidin. Summa qala al-qismul awwalu fi usulil fiqhi. Nanti kita bicara tentang pelajaran pertama, masalah usul fiqh. Nah, apa itu usul, apa itu fikih? Nanti di sini kita akan pelajari dari dasar sekali biar benar-benar paham. Nah, jadi setiap selesai belajar ulangi lagi pelajarannya biar mantap. Nah, biar mantap bisa dipahami, nanti kalau mau kuliah juga tidak terlalu susah nanti. Karena semua kitab-kitab itu sudah dipelajari di Darul Hijrah. Apalagi nanti kalau mau masuk di ma'had juga, kitab saya sudah kita belajar dulu di Darul Hijrah. Nanti kalau sudah matang nahwu sarafnya nanti insya Allah nanti kita akan belajar arud, bagaimana cara membuat syair-syair berbahasa Arab. Tapi matangkan dulu nahwu sarafnya. Nih nahwu sarafnya, mufradatnya. Nah, nanti baru kita akan belajar itu semuanya. Yang penting rajin saja ngaji ya. Yang penting rajin. Nanti sebelum tamat di sini, wah sudah ada gambaran-gambaran. Jadi nanti lanjut kuliah ataupun di ma'had, oh ini sudah enteng ya. Karena ilmunya, kitabnya sudah dipelajari. Walaupun nanti misalnya kitabnya berbeda di situ, tapi istilah-istilah yang kita pelajari itu tidak jauh dari istilah-istilah di kitab lain. Karena sama saja ya. Kitab itu sama saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qad tamama Allah maqasidana. Qad tamama Allah maqasidana. Anna jami'al ham wa zal anna jami'al ham. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.